Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari Rombel 5B. Pada mata kuliah bimbingan dan konseling, saya akan menjelaskan materi pada bab 3, yaitu tentang fungsi, tujuan, dan orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari bimbingan konseling yaitu untuk memperkembangkan diri individu secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Contohnya seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Menurut Prayitno, tujuan umum bimbingan dan konseling dilakukan dalam rangka pengembangan keempat dimensi kemanusiaan individu. Antara lain, yang pertama yaitu ada dimensi keindividualan. Dimensi ini memungkinkan seseorang mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal yang mengarah pada aspek-aspek kehidupan yang positif. Yang kedua yaitu ada dimensi kesosialan. Dimensi ini memungkinkan seseorang mampu berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan hidup bersama dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Dimensi ini memberikan warna moral terhadap perkembangan dimensi yang pertama dan kedua. Norma, etika, dan berbagai ketentuan yang berlaku mengatur bagaimana kebersamaan antar individu seharusnya dilaksanakan. Dimensi kesusilaan ini memiliki peranan penting karena dengan dimensi ini menjadi pemersatu antara keindividualan dan kesusilaan dalam satu kesatuan yang penuh makna dan Tuhannya, di mana manusia tidak terpaku pada kehidupan dunia saja, melainkan mengaitkan secara serasi, selaras, dan seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Setelah tujuan umum, maka ada tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari bimbingan dan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dialami. Selanjutnya itu fungsi bimbingan dan konseling. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling antara lain, yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dan akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga yaitu ada fungsi penuntasan. Fungsi penuntasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan, bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor memfokuskan pandangan pada siswa secara optimal. Dalam hal ini individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu. Pemusatan perhatian terhadap individu itu sama sekali tidak mengabaikan kepentingan kelompok. Dalam hal ini, kepentingan kelompok diletakkan dalam kaitannya pada hubungan timbal balik yang wajar antara individu dan kelompoknya. Lalu ada orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bidang bimbingan dan konseling menekankan peran perkembangan yang terjadi pada saat ini yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan mendatang.
Selanjutnya yaitu orientasi permasalahan. Orientasi masalah secara langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah yang mungkin membebani dirinya, sedangkan fungsi pengentasan menginginkan agar individu yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat diselesaikan masalahnya. Sekian pemaparan materi bab 3 dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.